Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, pimpinanmu di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan saja, kami dapat melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-64. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 64 ayat 7-11. Tertulis demikian. Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan ini kita bertemu dengan banyak orang. Entah itu di tempat studi kita, di lingkungan pekerjaan, komunitas pelayanan, atau di area tempat tinggal kita. Dan umumnya kita tidak tahu bagaimana sifat seseorang, sampai kita sungguh-sungguh mengenalnya dari waktu ke waktu, lewat komunikasi atau pergaulan, maupun hubungan kerja atau usaha, bahkan pelayanan. Seorang anak remaja pernah mengatakan, "Sejak kecil saya mengira semua orang itu baik dan penuh perhatian. Tapi setelah saya remaja, saya menjadi sadar bahwa ada orang-orang yang mempunyai niat jahat dan ingin melakukan hal buruk kepada orang lain." Anak-anak biasanya begitu polos dan mudah mempercayai orang lain, tanpa menyadari bahwa orang lain itu bisa saja mempunyai rencana yang jahat. Itu sebabnya di berbagai negara ada banyak organisasi yang menghimbau orang tua untuk memberitahukan anak-anaknya agar tidak mudah percaya kepada siapapun dan tidak mengikuti siapapun yang mengajaknya pergi. Kehati-hatian bukan hanya perlu ada pada anak-anak, tapi pada setiap orang agar terhindar dari bahaya. Dalam Mazmur 64 ayat 7 ini, kita membaca tentang orang-orang yang merancangkan kecurangan-kecurangan dalam hatinya. Dan disebutkan di ayat yang ke-7, alangkah dalamnya batin dan hati orang. Kalimat alangkah dalamnya batin dan hati orang ini, dalam terjemahan lain berbunyi, hati dan budi manusia sangat dalam, tak dapat diselami. Ini bermakna bahwa dalamnya hati seseorang tidak pernah terduga. Kita tidak bisa mengetahui isi hati orang karena hal itu tersembunyi. Mungkin penampilan lahiriah atau sikap kelakuannya dari luar kelihatan baik, tapi kita tidak pernah tahu. Kita tidak tahu apakah seseorang mempunyai rancangan jahat dalam hatinya atau tidak, khususnya orang-orang yang baru kita temui. Namun saudara, walaupun kita tidak tahu, Tuhan tahu isi hati setiap orang. Tuhan tahu juga isi hati saudara dan saya. Mazmur 44 ayat 21 mengatakan, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena ia mengetahui rahasia hati. Tuhan tahu apa yang tersembunyi dalam setiap ruang hati manusia. Bagi Tuhan tidak ada satupun yang dapat ditutupi. Dan kita seringkali dapat merasakan apa yang terkandung dalam hati orang, karena diberitahukan oleh Tuhan dalam hati kita, supaya kita terhindar dari bahaya atau suatu kejadian yang dapat merugikan diri kita. Saudara dikasihi Tuhan, di ayat 8 dan 9 kita membaca bahwa Tuhan tidak berdiam membiarkan kejahatan,
tapi Tuhan menangkap orang yang hatinya jahat dalam penghukuman dan pembalasannya. Dan di ayat yang ke-10 kita diingatkan bahwa setiap orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung senantiasa padanya. Pesan firman Tuhan melalui ayat-ayat ini bagi kita adalah bahwa kita senantiasa dapat berlindung pada Tuhan dan mendapatkan keamanan karena tangan Tuhan melindungi kita yang hidup jujur dan benar di hadapannya. Orang-orang yang berlaku jahat akan mendapatkan balasan atas perbuatannya dari Tuhan. Mari kita semua secara pribadi jangan miliki rancangan jahat dalam hati kita terhadap orang lain. Sebab Tuhan tahu segala isi hati kita. Dan kalau kita berniat yang jahat, maka kita menjadikan diri kita sebagai musuh Tuhan. Bahkan keinginan-keinginan jahat terhadap orang lain pun jangan ada dalam hati kita. Seperti doa yang mengutuki orang lain, harapan yang mencelakakan, dan semacamnya. Biarlah hati kita penuh dengan rancangan yang baik, yang bermanfaat dan memberkati orang-orang lain. Kasih Tuhan akan memenuhi hati kita, sehingga hati kita penuh dengan rancangan-rancangan yang baik. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan tahu segala isi hati kami. Dalamnya hati manusia tidak dapat terduga oleh orang-orang lain. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti, bahkan semua yang ditutupi, Tuhan dapat bukakan. Tuhan melihat dengan mata-Mu apa yang terkandung dalam isi hati kami. Bersihkan hati kami Tuhan dari segala yang jahat, agar apa yang terkandung dalam hati kami adalah rancangan-rancangan kebaikan. Tolong kami juga lindungi setiap kami, agar kami terhindar dari segala niat-niat orang jahat. Tuhan proteksi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang malam ini, lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, yang sedang dalam penderitaan masalah, yang sedang kebanjiran pada saat ini di berbagai wilayah di Indonesia, agar Tuhan melawat, memberikan pertolongan, menyatakan jalan keluar, dan memberkati setiap kami, menolong dengan kuasa-Mu. Kami percaya setiap kami mengalami jawaban Tuhan. Kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.